Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Media SD kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema menentukan ide pokok. Sebelum kita menentukan ide pokok, berarti ada istilah bacaan atau teks. Bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf. Adapun paragraf itu sendiri yaitu merupakan serangkaian kalimat yang ditulis agak menjorok ke dalam. Ustadz kasih contohnya. Ini dia. Ini yang menjorok ke dalam, contoh dari satu paragraf. Dengan cirinya adalah tulisan pertama menjorok ke dalam. Kemudian berikutnya adalah kalimat-kalimat yang menyusun suatu paragraf itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang padu dan utuh. Kemudian paragraf itu sendiri mempunyai syarat yang pertama adalah koheren, yaitu saling berhubungan. Kemudian syarat kedua kohesif, yaitu padu. Kemudian syarat yang ketiga adalah ide pokok, yang mana ide pokok sendiri adalah hanya satu untuk satu paragraf. Kemudian ide pokok kita sebut sebagai gagasan pokok, yaitu gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf. Dan ide pokok itu sendiri terletak di yang pertama di awal paragraf, kemudian yang kedua di tengah paragraf, dan yang terakhir nomor 3 yaitu di akhir paragraf. Kita beri contoh paragraf yang pertama adalah, mari kita baca bersama-sama. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapatkan gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Mari kita pecah bersama-sama. Paragraf tersebut tersusun dari 4 kalimat. Kita pisahkan menjadi kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kemudian mari kita bahas. Yang kalimat pertama nyatakan bahwasanya orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Kemudian dijelaskan dengan kalimat kedua, yaitu tidak bekerja akan tapi mendapatkan gaji. Kemudian kalimat yang ketiga, mereka bisa bersantai. Kemudian kalimat yang keempat adalah waktu luang bisa dioptimalkan. Ini adalah diagram yang bisa kita simpulkan secara sederhana bahwasanya kalimat pertama itu dijelaskan dengan kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian mari kita mencari ide pokok. Kita tahu bahwasanya ide pokok itu ternyata berada di kalimat pertama, yaitu orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Dan bisa kita simpulkan ide pokoknya adalah tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Contoh berikutnya, yaitu contoh kedua, bencana banjir. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Kemudian kita coba pecah paragraf tersebut menjadi berbagai kalimat, yaitu kita mendapatkan 4 kalimat. Kemudian kita coba untuk mencari kata kuncinya. Ternyata di kalimat pertama ada bencana banjir, kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalimat kedua ada kata kunci juga beberapa penyakit. Kemudian yang ketiga masalah kesehatan, dan yang keempat tentang beberapa penyakit juga. Jadi di sini mulai dari kalimat pertama sampai kalimat keempat ada namanya kata kunci yang saling berhubungan. Mari coba kita bahas dengan menggunakan diagram. Yang pertama adalah di kalimat pertama kita dapatkan bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian di kalimat kedua kita dapatkan penyakit adalah masalah kesehatan. Dan yang ketiga, beberapa penyakit yang ditimbulkan dikarenakan bencana. Kemudian yang keempat adalah sumber penyakit itu sendiri. Dari diagram ini dapat kita simpulkan dengan sederhana bahwasanya ternyata kalimat 1 dijelaskan dengan kalimat kedua, ketiga, dan keempat.
Kemudian mari kita mencari ide pokoknya. Ternyata ide pokok tersebut berada masih di kalimat pertama, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gendeng di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian dapat kita simpulkan ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian kita lanjutkan ke contoh paragraf yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Paragraf ini mari kita pecah dan kita dapatkan ada 3 kalimat. Kemudian mari kita bahas kalimat tersebut menjadi sebuah diagram. Kalimat pertama kita dapatkan berjauhan dan menjaga imun. Kalimat kedua kita dapatkan memakai masker dan PSBB. Kalimat ketiga kita dapatkan menghindari virus. Dan ternyata kalimat pertama menuju ke kalimat ketiga. Begitu juga kalimat kedua menuju ke kalimat ketiga juga. Dan disimpulkan, yaitu paragraf ketiga ini ada di kalimat yang ketiga ide pokoknya, yaitu secara lengkap. Untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan akhirnya ide pokoknya adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari COVID-19. Kita menuju ke paragraf yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Makhluk hidup di dunia ini memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan bertahan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ketiganya perlu asupan makanan yang harus dijaga setiap harinya untuk proses metabolisme dan berkembang. Proses metabolisme di dalam tubuh didukung oleh peran segala makanan dan minuman yang masuk ke tubuh makhluk hidup. Jadi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan sama-sama memerlukan makanan untuk hidup. Kita pecah. Dan akhirnya kita dapatkan ada 5 kalimat. Coba kita bahas menggunakan diagram. Yang pertama adalah kita dapatkan makhluk hidup perlu makan. Kemudian kalimat kedua, makanan untuk bertahan. Yang ketiga, makanan untuk proses metabolisme. Kemudian yang keempat, metabolisme bergantung kepada makanan. Dan kalimat yang kelima adalah manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Kemudian ternyata kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat kedua. Begitu juga kalimat yang ketiga menuju kepada kalimat yang pertama. Dan kalimat yang keempat adalah pelengkap dari kalimat yang kedua. Dan terakhir, kalimat yang kelima ternyata sambungan atau memperkuat dari kalimat yang pertama. Dan akhirnya kita dapatkan ide pokok dari paragraf ini adalah ternyata berada di kalimat yang pertama, yaitu makhluk hidup di dunia ini memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Dan juga kalimat yang kelima, yaitu jadi manusia, hewan maupun tumbuhan sama-sama memerlukan makanan untuk hidup. Dan ide pokoknya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Oke teman-teman, sekian dari Ustadz, dan semoga materi ini bisa memberikan sebuah wawasan sekaligus pemahaman tentang bagaimana kita bisa mencari ide pokok. Untuk tugas dan lain sebagainya akan Ustadz sampaikan pada deskripsi dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.